lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Tenaga Kerja gitu. Jadi memang untuk lembaga-lembaga di Indonesia yang memiliki akreditasi, yang sudah terakreditasi, itu berhak untuk bergabung di himpunan lembaga-lembaga seluruh Indonesia gitu. Syaratnya hanya sudah terakreditasi atau enggak gitu. Jadi kalau mau bergabung silahkan, kalau tidak juga silahkan gitu. Karena kita punya manfaat dan tujuan tentunya. Kalau misalnya mau bergabung nanti akan ada manfaat dan tujuan. Tapi kalau misalnya tidak mau bergabung atau merasa bisa independen, itu juga silahkan gitu. Oke. Kamu punya lembaga nggak, Lek? Aku punya lembaga. Tapi sepertinya nggak terakreditasi ya? Iya, jadi lembaga ini ilegal sebenarnya. Oke. Ilegal tapi terakreditasi. Iya, bisa betul. bergabung nggak kira-kira? Aduh, masih tanda tanya ya. Iya. Kacau nih Alex. Kacau. Ini yang maksudnya terakreditasi ini apa sih? Maksudnya kan dari instansi mana aja kalau boleh bergabung di situ? Lembaga, dari lembaga. Jadi kalau lembaga itu kan lembaga pelatihan, kalau kita lebih lembaga pelatihan kerja gitu. Jadi di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu sudah disebutkan bahwa semua masyarakat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan pelatihan kerja itu bisa dapat dari 3 tempat. Tempat pertama itu dari pemerintah. Nah, pemerintah itu BLK tuh. Dia punya lembaga namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Itu punya pemerintah. Kemudian yang kedua ada LPK, itu punya swasta. Jadi siapapun yang merasa bisa membangun lembaga itu boleh membuka lembaga gitu. Yang ketiga itu ada kalau di perusahaan itu ada namanya training center. Nah, tiga-tiganya ini sama, cuman beda kepemilikan aja gitu. Jadi memang lembaga pelatihan kerja ini fokusnya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, Lex, masuk Lex. Oke. Jadi biar pas lulus nggak luntang-lantung, Lex. Iya, Betul ya. Berarti memang udah ditempatkan memang ya. Kalau misalnya udah bergabung di situ, kalau misalnya ada butuh, oke, aku butuhkan ini nih. Jadi kan kita tadi bilangnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap masuk dunia kerja. Artinya kita tidak menjamin orang itu untuk dapat kerja. Karena sekali lagi kalau misalnya untuk dapat kerja itu kan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kan. Betul. Kalau perusahaan nggak butuh ya nggak mungkin bisa dapat kerja gitu. Sekali lagi. Kalau misalkan aku apa ya, butuh mencintai kamu boleh nggak? Oke, nanti dipikirkan dulu ya. Aduh, masih awal Pak. Oke, masih awal ya guys ya. Oke. Nah, aku next time mau cari bintang tamu yang ganteng juga, aku mau gombal juga pokoknya. Oke. Jadi tadi kan di DPD Hilsi ini memiliki tujuan dan manfaat. Nah, tadi salah satu manfaatnya yang kita dengar menciptakan sumber daya manusia yang mana siap bekerja gitu kan. Oke, jadi itu sebenarnya tuh tujuan dari lembaga itu sendiri. Nah, jadi kan kalau misalnya kita mau menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, itu berarti kan kita butuh kerjasama pemerintah kan, betul kan? Nah, jadi Hilsi ini adalah kaki tangan pemerintah gitu. Jadi lembaga-lembaga yang merasa perlu informasi apa sih yang di dunia yang dibutuhkan di dunia kerja, itu silakan bergabung dengan Hilsi gitu. Jadi kalau tujuan lembaganya adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Kalau Hilsi sendiri adalah menerima kritik dan masukan dan keluhan dan lain sebagainya dari lembaga-lembaga. Jadi disampaikan ke pemerintah. Oh gitu. iya, benar-benar kayak dewan perwakilan gitu ya. Jadi menyuarakan apa-apa lembaga nih, misalnya kita kurang ini nih, bisa bantu nggak sampein ke pemerintah. Betul. Jadi Hilsi itu lebih kayak menyampaikan aspirasi dari lembaga-lembaga. Oh, kita tuh lembaga seperti ini loh. Ini yang kita butuhkan loh gitu. Iya, apa betul. sih yang dunia kerja butuhkan? Nanti itu yang akan kami ajarkan gitu. Jadi tentunya kalau misalnya kita mau menyiapkan sumber daya yang kompeten, kita juga harus tahu dong kebutuhan di dunia kerja itu seperti apa gitu. Jadi dapat informasinya dari mana? Ya bekerja sama dengan pemerintah. Gitu. Iya, kalau ibarat ini Alex, kalau ibarat kita rakyat, kita punya DPR gitu kan. Kalau lembaga adanya Hilsi. Dan kalau tujuannya sendiri apa nih? Tujuannya dari yang DPD Hilsi ini? Ya tadi gitu, untuk mendengar aspirasi dari lembaga-lembaga. Oh, jadi udah jadi satu ya tujuan dan manfaatnya itu? Betul, manfaatnya ya tadi sama, tujuan dan manfaatnya sudah jadi satu gitu. Jadi tujuannya memang kita mendengar masukan, kritikan, keluhan dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan ke pemerintah gitu. Sekali lagi kita di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Berarti ceritanya kayak ini ya, maksudnya kan sebagai sarana gitu ya? Betul, jadi kaki tangannya kan tadi, jadi sebagai sarana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dari lembaga-lembaga di seluruh Indonesia nih, jadi kalau misalnya ada keluhan boleh disampaikan ketika ada forum gitu. Nanti semua kritikan itu akan kita list, kita pikirkan, kemudian kita sampaikan gitu.
Oh, asik nih ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Memang tujuan kita kan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, karena yang kita tahu sekarang pastinya ketika masuk ke dunia kerja yang dibutuhkan tuh adalah kompetensi, betul nggak sih gitu? Betul. Biar kita sudah S1, S2, S3, tapi kalau misalnya di dunia kerja kita nggak bisa apa-apa, itu juga bakal sulit gitu. Karena kebutuhan utama di dunia kerja itu adalah kita punya kompetensi gitu. Jadi kompetensi kan bukan cuma hanya sekedar skill saja. Kalau di dunia ini orang pintar itu banyak loh teman-temannya. Jadi kalau untuk masuk ke dunia kerja bukan hanya sekedar skill saja yang dibutuhkan. Bukan sekedar pengetahuan saja, tapi ada yang namanya soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan dalam diri gitu. Misalnya dari cara berpakaian, cara berbicara, cara bekerja sama. Nah, itu yang akan dikembangkan. Kalau misalnya hanya mengandalkan hard skill saja di dunia ini kurang banyak orang pintar, bagaimana lagi gitu. Google aja pintar. Iya, Google aja pintar gitu. Nah, soft skill itu yang dibutuhkan gitu. Jadi itu yang kita latih, kita wanti-wanti dengan peserta didik dan mahasiswa kita. Iya, jadi ini pas banget Lex temanya buat kalian-kalian yang semester akhir nanti sebelum masuk ke dunia kerja. Aku kudu piye gitu. Jadi latih soft skill-nya, Lex. Betul, iya. Jadi zaman sekarang itu jangan hanya berpikir oh aku sudah bisa ini, sudah bisa ini. Betul, tapi ya? soft skill-nya ada tidak gitu. Kemampuan dalam bekerja sama secara tim bisa tidak? Karena kalau misalnya kita mau masuk ke perusahaan, tentunya kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, betul nggak? Jadi walaupun sepintar apapun, kalau misalnya tidak bisa bekerja secara tim, itu bakal sulit untuk masuk ke dunia kerja, betul nggak? Pasti Betul. teman-teman juga Itu sulit. setuju dong ya. Iya, Saya nggak setuju, Mbak. Nggak setuju apa lagi? Aku nggak yakin di pernyataannya nih. Oke, lanjut. Apa? Selesaikan. Gak percaya apa? Salah ya, seharusnya aku tadi diem aja ya. Mohon maaf. Jadi udah ngeblank ya itu. iya. Pernyataannya udah ngeblank gitu. Oke. Itu sebagai sarana ya. Jadi siapapun boleh bergabung di sini pemirsa. Jadi bisa juga dari kawan-kawan misalkan yang boleh nggak kalau misalkan kawan-kawan yang masih di bangku kuliah bergabung di situ, boleh nggak? Untuk kalau misalnya untuk HILSI kan memang lembaganya, jadi kalau misalnya lembaga mereka punya kriteria dong siapa yang bakal jadi mahasiswanya. Contohnya kalau misalnya di kantor aku gitu, jadi misalnya di lembaga kami hanya menerima 3 tahun lulusan SMA terakhir. Artinya kalau misalnya sudah lulus S1, misalnya S2 itu nggak bisa masuk ke lembaga kami. Sekali lagi setiap lembaga itu punya standarnya masing-masing gitu. Jadi kalau lembaga satu bilangnya boleh nih, mau dia sudah kerja atau gimana itu boleh masuk. Tapi kalau misalnya untuk lembaga kami sendiri itu memang kami mengkhususkan untuk fresh graduate gitu. Maksudnya 3 tahun lulusan terakhir itu yang bisa kita terima. Tuh. Benar, kamu udah berapa tahun lulus SMA, Lex? Saya udah lulusan dari tahun 2014 ya. Oke, maaf nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya? Ya Kalau sudah di lembaga- expired, mohon maaf ya. Faktor U, mohon maaf. Faktor usia ya. Iya betul banget. Tadi tuh aku denger juga nih kalau bebas kan lembaga mau masuk boleh, mau enggak boleh kayak gitu. Tapi kalau masuk pun kita punya manfaat yang mana bisa membantu lembaga itu sendiri. Ibarat kata ini nih kayak jadi payungnya mereka gitu. Nah, manfaat dari lembaga-lembaga yang bergabung di HILSI itu apa sih yang mereka dapatkan? Banyak. Jadi kayak misalnya kita misalnya ada program pemerintah nih, kartu prakerja kemarin gitu kan. Itu kan di bawah Kementerian Tenaga Kerja, betul nggak? Betul. Gitu. Jadi siapa aja sih yang melakukan training online-nya gitu. Jadi training online itu bisa dilakukan oleh LPK gitu. Nah, bagi pastinya pemerintah tuh punya kepercayaan khusus kan. Jadi kalau misalnya siapa yang bisa mengadakan pelatihan online, contohnya kayak prakerja kemarin, itu adalah lembaga-lembaga yang sudah pasti terdaftar di HILSI gitu. Jadi kalau misalnya lembaga tersebut tidak masuk ke dalam HILSI, ya bagaimana pemerintah bisa percaya gitu? Kalau misalnya lembaga itu punya kredibilitas yang baik gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya masuk ke dalam HILSI itu selangkah lebih dekat dengan pemerintah gitu. Jadi kalau program pemerintah bisa ikut, gitu. Iya, informasi cepat dapatnya. Ya betul, informasi cepat dapat, up to date, perkembangannya dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan sekarang. Jadi kebutuhan di dunia kerja itu kan semakin berubah-ubah. Contohnya di era sekarang COVID gitu kan, itu juga kebutuhan di dunia kerja kan jadinya berbeda gitu. Jadi sekarang lagi gempar-gemparnya harus bisa digital marketing gitu. Jadi sekarang promosi secara langsung kan nggak bisa. Sekarang digital marketing gitu, punya kompetensi itu atau tidak gitu. Jadi banyak juga lembaga-lembaga sekarang yang kehilangan
peminatnya. Karena kenapa? Karena banyak orang kehilangan pekerjaannya, bahkan sekarang nyari kerja juga susah gitu. Jadi nggak lama habis ini nanti akan ada pelatihan untuk lembaga-lembaga yang terdaftar di HILSI itu untuk meningkatkan kompetensi mereka bagaimana sih caranya bertahan di era sekarang gitu. Wih. Jadi kalau misalnya nggak tergabung di HILSI tentunya nggak akan dapat informasi itu. Gitu. Jadi memang itu manfaatnya seperti itu. Iya, soalnya tema malam ini kita tuh Lex, kita malam ini membahas tema pentingnya bekal sebelum kerja daripada sekedar hanya memiliki gelar gitu. Iya, Lex. betul Nanti sekali. lo bisa nanya nih Lex, mumpung ada apa namanya narsum kita pas banget di kecimpung bidang ini gitu kan. Betul. Terus kemarin kan kamu punya struggle, aduh gimana nih aku kelar nih mau kerja apa, mana kita sekarang covid gitu kan. Betul. Terus apa namanya job-job open recruitment juga berkurang gitu kan, terus kita kudu piye gitu kan, daripada kamu konsul dan bayar di sini mumpung gratis lah. Mumpung gratis. Iya dong. Ibarat psikiater kita punya masalah kita konsul begindang. Tapi asik ya pada malam hari ini pemirsa ya. Mungkin lebih jauh ke sana ya, maksudnya kan ke kantornya mungkin terlalu jauh gitu loh. Nah jadi mumpung masih ada di sini kan, siapa tahu hatinya bisa dikontrak. Oh iya, hatinya ya. Hatinya. Tadi tema kita nggak ada hati-hati. Oke. Oke. Nama pacarnya apa tadi boleh tahu? Tara. Tara berapa? Apaan? Bukan Tara Budiman ya? Bukan ya. Ini Tara cewek. Berarti di dalam kepengurusan itu Mbak, start awalnya mulai dari mana? Maksudnya pengurusan awal apa? Maksudnya Anda dibentuk misalkan masuk dalam struktur misalkan, apakah dari misalnya jadi anggota dulu baru masuk ke kepengurusan atau kayak gimana? Itu lebih seperti penunjukan. Jadi Penunjukan. karena Melalui voting atau gimana nih? tidak ada melalui voting. Jadi biasanya dinilai dari kinerja gitu. Oh. Dan kebetulan dari lembaga kami memang saya yang dipercaya untuk menjadi wakil sekretarisnya gitu untuk di DPD HILSI. Jadi setiap lembaga itu berhak untuk mengajukan gitu. Siapa sih yang bisa menjadi anggotanya gitu, dan kebetulan kemarin saya dipercaya untuk menjadi wakil sekretaris, langsung penunjukan secara langsung. Oh iya, berarti saya kepala keluarganya, kamu wakil. Kayak gitu. Aku tetangganya nih. Nggak mau jadi keluarga Alex. Nggak mau pokoknya. Asik ini. Pemirsa, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini, tapi kita akan sajikan satu buah lagu dari mana? Dari Budi Doremi yang berjudul Mengukir Senja, ini dia lagi. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di acara yang spesial ini, ditunggu-tunggu oleh anak milenial ini ya. Apalagi kalau mungkin ini banyak fansnya. Iya, Agnes Mo. Agnes Mo. Yang followersnya berapa sih? Ada 3,5 juta. Wah, Sultan. Nggak bisa pungkiri itu pemirsa ya. Aku nggak ditanya. Aku nggak ditanya. Kamu berapa followersnya? 10. 10.000, 10 orang. 10 M. Aku 400 triliun 400 apa? miliar. Lihat ya. Ketahuan sekali, Bung, yang Saya pikir-pikir juga. Ya, kalau bohongnya seharusnya dipikir-pikir dulu ya. kelihatan, Bung. Kelihatan. Iya, terlalu nampak. Nah, itu dia. Tadi kita kan habis ngebahas apa itu DPD HILSI, terus itu fungsinya apa, terus lembaga kalau bergabung dapatnya apa gitu kan. Nah, sekarang kita udah mulai masuk tema nih. Oke. Apa sih pentingnya bekal sebelum bekerja daripada sekedar gelar? Karena tema ini diambil Ini ketika- pertanyaan orang HI, guys. Bukan, Oke. pertanyaan umum terutama untuk anak-anak yang fresh graduate. Karena aku juga banyak teman-teman aku yang ibaratnya kita kan udah lulus dari 2018 gitu kan, ini udah 2020. Ada Wah, yang udah tua Mbak ya? Iya. Iya. Anda juga. Oke, Karena lanjut. Anda belum lulus. Lanjut. Aman ya Mas ya. Oke, siap. Iya, 75 Iya, tahun tidak Indonesia bisa merdeka. percaya di Kita sini. tetap semangat, Tetap kita semangat, tetap Pak. semangat, Iya. udah Indonesia maju. Iya, Ya, maju. mending lambat dan mencoba daripada tidak sama sekali. Oke. Betul sekali. Itu kata Kang Alexis kemarin di copy paste. Nomor rekeningku masih sama. Oh, iya. Oke. Jadi teman-teman kita nih itu aku manggilnya Tara aja ya karena Oke. dia teman aku. Oke, boleh. Nah, jadi gini Tar, teman-teman aku tuh banyak yang udah lulus nih, tapi mereka tuh kayak bingung, aku lulus nih kerja apa ya? Padahal mereka sebenarnya waktu kuliah pun
aku tahu nih aku bakal kerja di sini. Contohnya aku aja nih, aku kan lulusan HI hubungan internasional. Kalau kita masuk HI pasti aku mau kerja di ini nih apa namanya, kedubes gitu kan, duta besar Indonesia di negara ini, atau misalnya di kantor imigrasi. Tapi pas udah semakin semester akhir ngelihat skill, maksudnya nilainya pun kayaknya nggak mungkin deh. Ketika kedubes ya. ketika kedubes aja buka gitu kan, dari 1.000 orang yang dipilih cuma paling 1-2 gitu kan, paling enggak berarti kita kan ada kayak aku masuk kerja mana nih gitu kan, gitu bingung ya, karena nggak sesuai dengan jurusan. Iya. Nggak linear. Iya, seperti saya. Nah, jadi yang mau aku tanyakan, seberapa pentingnya apa namanya? Catat ya. Catat Alex. Oh ya. Seberapa pentingnya bakal sebelum bekerja daripada sekedar gelar. Oke, jadi aku bakal cerita nih tentang diriku ya. Jadi Sedih banget sumpah. Oh, iya belum. Oke, jadi sebenarnya aku berani bilang kayak gini ya, pakainya aku aja kali ya, supaya kalau saya kan terlalu formal ya. Apalagi ada eng-nya di belakang. Iya, aduh. Oke, jadi aku ngomong kayak gini karena aku memang orang yang dapat kerjanya itu bukan karena aku S1 gitu. Jadi aku sekarang S1 gitu, tapi memang aku Saya S4 Mbak. S4 apa itu? Nggak tahu. Iya. Seperempat maksudnya. Jadi aku udah masuk ke dunia kerja tuh umur aku 17 tahun, dan itu sama sekali bukan karena gelar S1 aku gitu. Jadi emang apa yang aku sampaikan buat siswa-siswa, peserta didik dan lain sebagainya, itu memang benar-benar dari cerita nyata gitu. Jadi memang di sekelilingku banyak sekali di tetangga dan lain sebagainya ngelihat kenapa orang itu banyak yang ngejar banget yang namanya gelar gitu. Padahal kan ujung-ujungnya sekolah mau ngapain sih? Mau kerja kan gitu. Jadi kenapa nggak nyoba untuk masuk ke dunia kerja dulu? Jadi aku dulu mikirnya kayak gini, karena aku itu kembar. Jadi kalau misalnya aku masuk S1 tuh biayanya kan lumayan mahal ya. Jadi aku masuk lembaga pelatihan kerja waktu itu. Kemudian ketika aku masuk lembaga pelatihan kerja, ketika lulus alhamdulillah dapat kerjaan. Kembar aku juga dapat. Sampai sekarang kerjanya masih di situ juga. Oke. Nah, setelah aku lulus itu baru aku daftar F1. Jadi aku memilih untuk bekerja dulu baru kuliah. Jadi kalau orang rata-rata kalau kuliah sambil kerja, aku kerjanya sambil kuliah gitu. Jadi walaupun teman-teman ada yang milih S1 untuk menempuh pendidikan selanjutnya, itu tidak salah sama sekali, tapi jangan lupakan bahwa ketika masuk ke dunia kerja itu yang dibutuhkan adalah kompetensi itu. Sedangkan kita sendiri tahu ketika kita S1 apa sih yang dilatih? Pengetahuan, betul kan? Yang dilatih hanya pengetahuan saja. Sedangkan nanti ketika kita masuk ke dunia kerja, ada nggak sih kita ditanya hitunglah rata-rata dari tinggi temanmu gitu? Nggak mungkin kan gitu, karena yang benar tuh kamu bisa atau enggak, itu dikasih permasalahan bisa atau enggak gitu. Jadi ketika kamu mau masuk ke dunia kerja, prepare yourself untuk kompetensinya gitu. Jadi untuk kompetensi masuk ke dunia kerjanya. Sekali lagi saya nggak bilang S1 itu jelek, tapi sekali lagi kita bagi generasi muda itu harus sadar ketika kita mau masuk ke dunia kerja, persiapkan itu kompetensi itu yang paling utama, apalagi untuk soft skill-nya gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman ngerasa sekarang kayak nggak ada kayak Nonov ya, jadi kalau Nonov lulusan HI kemudian bingung mau cari kerja di mana, kita nggak boleh terlalu idealis ketika kita bekerja. Betul. Kalau kita idealis kita nggak bakal dapat kerja, karena sekali lagi ini yang sudah aku sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita masuk ke dunia kerja ya, kita bakal sadar gitu, kita akan dapat pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita nggak bisa maksa gitu, aku maunya di HI, mungkin sebagian bisa, tapi kan sebagian lain nggak bisa kan gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu idealis gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya memang ketika kita lulus kita tidak bekerja sesuai dengan jurusan kita, itu tidak masalah gitu. Dan kalau misalnya merasa ketika lulus tidak punya kompetensi, nah sekarang bagusnya nih sekarang nih ya, S1 tuh harus punya surat keterangan pendamping ijazah. Ada pernah dengar SKPI, surat keterangan pendamping ijazah? Jadi ketika lulus, memang ini baru edaran ya, tidak semua universitas itu ada gitu. Jadi ini baru edaran saja, tapi memang beberapa universitas itu sudah mulai mewajibkan mahasiswanya untuk punya surat keterangan pendamping ijazah. Nah itu didapatnya melalui uji sertifikasi kompetensi. Jadi artinya ini bagusnya sekarang kalau misalnya teman-teman itu ngaku aku bisa menjahit loh, aku bisa ini loh, aku bisa itu loh, pemerintah mau tahu buktinya mana gitu. Jadi harus ada lembaga
yang menguji kamu gitu. Kamu punya kompetensi atau tidak gitu. Jadi silahkan untuk teman-teman yang merasa sudah punya kompetensi dan bukti pembuktian itu, silahkan untuk melakukan uji kompetensi sertifikasi pada lembaga-lembaga yang berwenang. Gitu. Kalau di Palangkaraya ada namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, itu di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu langsung di bawah kementerian gitu. Jadi memang lembaga ini berhak untuk menunjuk kamu atau menyatakan kamu memiliki kompetensi atau tidak. Jadi untuk teman-teman yang sekarang merasa tidak punya bingung mau cari kerja di mana, sekarang itu teman-teman yang wajib teman-teman tahu, yang wajib teman-teman punya itu adalah sertifikat kompetensi yang diakui oleh negara. Dan silakan teman-teman cari lembaga-lembaga yang bisa menguji teman-teman kompetensinya itu ada atau tidak gitu. Nah, di LPS itu sendiri kompetensi LSP, mohon maaf ya, ketik typo. Yang itu kompetensi yang bisa diuji apa aja nih? Banyak. Nah, kalau misalnya di Palangkaraya sejauh yang saya tahu itu ada banyak. Jadi banyak sekali. Kalau misalnya di Palangkaraya itu ada namanya LSP Infindo gitu. Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi Informatika Indonesia itu di bidang teknologi. Jadi kalau misalnya di bidang yang lain misalnya ada LSK dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk kompetensi di bidang IT itu memang bidang kami. Jadi kami tahu itu ke LSP Infindo larinya. Kalau untuk yang misalnya skillnya menjahit dan lain sebagainya, silakan cari informasi sendiri dapatnya nanti di mana uji kompetensi kan. Dan pastinya lembaga itu sudah memiliki memiliki lisensi itu dari pemerintah dan sertifikatnya bisa diakui negara dan bisa digunakan di seluruh negara ASEAN. Kalau jubir ada nggak jubir kompetensinya? Itu lebih ke public speaking. Ada. Ada. Wah, bisa tuh Lex. Kemarin kan Anda bingung, aku bisanya apa ya gitu. Pintar berbicara tapi Anda bingung mau masuk apa. Betul ya. Nah jadi kadang kan kita ya orang yang punya, kadang kita nggak menyadari apa yang kita miliki gitu. Ya jadi dengan hadirnya DPD yang ada di sini ya, Dewan apa? Ya, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah, mungkin kawan-kawan yang memiliki soft skill ya kan soft skill ya yang dilatih di sana ya. Jadi lebih mendaftarkan diri ke lembaga-lembaga kursus gitu, lembaga-lembaga pelatihan kerjanya gitu. Jadi kalau lembaga HILSI sendiri itu kan menaungi lembaga-lembaga itu. Jadi kalau misalnya mau melatih kompetensinya silahkan mendaftarkan diri di lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Kalimantan gitu. Bahkan kalau di Indonesia silahkan cari. Jadi banyak sekali kan. Iya. Gitu. Ternyata buat teman-teman yang mungkin kayak aku atau Alex yang biasanya kita cuap-cuap nih Lex. Cuap-cuap. Iya. Kenapa saya typo banyak malam ini? Nggak tahu ya, minum itu. Oh iya, kurang minum. Nervous saya, ada Tara. Jadi nggak tahu kalau ternyata berbicara pun bisa diuji kompetensinya gitu. Dan semuanya. Iya, tapi kan banyak orang yang nggak tahu gitu Tar. Kayak gila gue ngomong aja ternyata bisa bermanfaat gitu loh. Iya betul. Nah jadi makanya ini kan masih dalam proses pengenalan kepada masyarakat gitu. Oh iya betul. Jadi makanya tadi untuk universitas sendiri itu belum diwajibkan. Kalau misalnya diwajibkan tuh berarti kalau tidak melakukan ada sanksi. Sekarang hanya sekedar surat edaran saja gitu. Jadi kesadaran diri. Jadi maksudnya kalau misalnya mau lulusannya berkualitas silahkan masukkan syarat kelulusannya adalah harus ada surat keterangan pendamping ijazah SKPD. Oh iya. Oh gitu. Jadi sekarang sudah ada beberapa universitas yang mewajibkan itu gitu. Jadi itu bagus sekali gitu. Jadi dan bermanfaat juga buat mereka. Jadi bukan hanya sekedar saya lulus S1, tapi punya kompetensi atau tidak pertanyaannya. Siap masuk ke dunia kerja atau tidak? Itu adalah sarana pembuktian diri, punya kompetensi atau tidak. Iya, betul banget. Kalau pemerintah nih butuh kayak surat kompetensinya apa gitu kan sudah dilisensi gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kalau masuk ke dunia kerja pun kita biasanya ada CV kan, CV pengalaman kerja udah berapa. Terus pas pengalaman kerja nih bener ada suratnya atau enggak, itu juga perusahaan aja butuh itu gitu. Apalagi kalau kalian mau masuk ke dunia pemerintahan, maksudnya bekerja di dunia pemerintahan. Nah, tapi yang ini pun berfungsi juga nih sampai buat ngasih tahu ke teman-teman juga ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang pengen bekerja gitu kan, tapi belum menjamin, maksudnya kalian punya skill tapi kalian belum punya lisensi yang kalian menjamin kalian ahli di bidang ini, kalian bisa apa tadi Tar? Bisa mendaftar sertifikasi di lembaga sertifikasi yang ada di
kota teman-teman semuanya. Iya, yang mana ini sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah, buat mencari pekerjaan gitu kan. Dan ketika kalian belum punya kompetensi gitu kan, kalian udah lulus nih S1, kita ambil yang mayoritas aja ya S1 gitu. Udah S1 tapi belum punya kompetensi gitu kan, bisa tetap daftar kan sebenarnya? Bisa, asalkan kalau misalnya untuk uji sertifikasi kompetensi itu sendiri harus punya background gitu. Misalnya bekerjanya di bidang apa, misalnya saya teknisi komputer, mau menguji kompetensi saya di bidang komputer juga gitu. Jadi memang backgroundnya di situ. Misalnya gitu. kayak Alex nih, Alex kan sekarang Kan bertugas ada nih. backgroundnya nih, misalnya mau uji sertifikasi untuk public speakingnya misalnya, kan memang bekerja di bidang itu kan, Betul. untuk diujikan, untuk diuji kompetensinya Oke. gitu. Kita kan maksudnya kayak gini, kita nggak mungkin bilang kalau misalnya kita punya kompetensi kalau kita tidak melakukan itu, betul tidak? Nah gitu, jadi memang harus ada backgroundnya Iya, gitu, dan- ada rekam jejaknya lah. Udah dapat pencerahan Lex, udah kan? Oh, gitu Gak rugi ya. kan bawa Tara ke sini? Iya betul. Iya, Ini informasi baru ini pemirsa ya. Informasi baru untuk teman-teman di rumah dan juga untuk kita. Jadi Betul. ini tuh beberapa topik yang beberapa kali kita bahas ya Lex, kayak struggle-nya mahasiswa tingkat akhir ataupun fresh graduate di musim corona, ataupun teman-teman yang SMA sekarang mau masuk kuliah susah juga karena biaya orang tua, banyak yang di PHK segala macam. Ini jadi kayak angin segar gitu buat teman-teman. Kalian Iya. tetap bisa kok bekerja, kan tetap bisa kok dapat ini itu melalui ini gitu. Oke, sekali lagi nggak bilang kalau S1 itu tidak baik, sekali lagi tidak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk bekerja terlebih dahulu, ada option yang lain tuh, silakan masuk ke lembaga pelatihan kerja sebelum untuk masuk dunia kerja, supaya apa? Supaya punya kompetensi dulu sebelum masuk ke dunia kerja, karena Nah. persaingan dunia kerja kan ketat banget. Betul banget, dan itu juga yang pernah kita singgung Lex, ketika kalian kuliah itu kan gak sekedar tentang teori, belajar, Betul. ada namanya UKM, ada namanya organisasi, yang mana itu ngelatih soft skill kita nanti ke dunia kerja. betul. Makanya ketika kita bikin CV pun ada background pas masuk kuliah itu pernah masuk organisasi apa, itu dicatat ditulis semua. gitu. Nah di situ kalian jadi apa? Misalnya kayak kamu Lex jadi presidennya gitu kan, itu kan jadi kayak anggapannya senjata kamu gitu buat nanti masuk ke dunia itu. Tapi harus ini juga, harus sesuai. Misalnya kamu Punya SK gitu ya. bukan, misalnya kamu mau masuknya jadi direktur gitu kan, tapi kamu CV-nya belum ada nggak jelas pengalaman, gitu ya? iya, makanya. Jadi kita harus nyesuaiin juga CV sama tujuan CV kita tuh mau kemana gitu. Betul. Berarti ini berupa sarana ya pemirsa ya, berupa sarana untuk meningkatkan skill kita ya. Yang pertama mungkin dilatih untuk bagaimana sih menjadi teamwork yang baik kayak gitu ya. Iya, jadi gimana sih caranya mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dunia Kerja. Tuh, jadi memang persiapannya itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman latih kompetensinya, kemudian uji kompetensinya gitu. Jadi karena kita itu perlu bukti, betul nggak gitu. Jadi Betul. Bukan janji ya. bukan sekedar janji, bukan sekedar bahasa. Sakit ya. Iya. Sakit ya Karena kan. baper ya. Karena baper ya Ke bawah suasana. ke bawah suasana gitu. Nah, tadi kita ngebahas dari tadi kita tuh ngebahas adanya soft skill dan juga hard skill. Hard skill. Sebenarnya dalam dunia pekerjaan soft skill itu apa sih? Hard skill itu apa sih? Mungkin teman-teman di rumah juga Bertanya belum gitu. paham Belum gitu paham. kan. Jadi bisa dijelasin dari mulai hard skill dulu deh, Hard hard skill. skill. Oke, jadi hard skill itu lebih seperti ini. Jadi hard skill itu adalah pengetahuan dan skill. Jadi misalnya saya itu adalah mahasiswa akuntansi. Kemampuan saya membuat laporan keuangan itu adalah hard skill saya. Gitu. Soft skillnya apa? Tindakan saya. Attitude. Tindakan saya dalam melakukan, ya betul, attitude. Tindakan saya ketika saya melakukan pekerjaan itu, apakah profesional kah atau nanti tidak profesional kah, bisa mengerjakan on time kah, bisa bekerja sama secara tim kah, itu namanya soft skill. Jadi lebih ke attitude tadi, benar. Jadi sekali lagi attitude itu lebih ke pembawaan diri kamu. All of you is attitude, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah attitude. Dari cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara kita natap orang lain itu juga sebagai Kalau saya gimana attitude-nya kalau tatap mata saya? attitude-nya no comment ya. No comment gitu ya. Gak berani komplain ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya
sekali lagi penting yang namanya itu soft skill teman-teman. Gitu. Kan orang banyak nih yang aku punya skill kok, aku punya bisa ini bisa itu, ngapain aku harus ngikutin standar, maksudnya dunia kerja yang aku bajuku ya gini ya gini gitu, aku cara berbicara aku ya gini, kalian harus terima. Tidak seegois itu dunia kerja ya. Ketika kalian pengen masuk misalnya dunia perkantoran, ya harus ngikutin dunia perkantoran tuh kayak gimana, bajunya rapi, harum ya. Oke, berarti boleh nggak kalau misalkan peserta gitu ya, peserta didik yang ingin masuk di situ, yang memang benar-benar skillnya nggak ada, tapi di situ dilatih kayak gitu. Good jobnya di situ, bagusnya tuh di situ gitu. Saya dan teman-teman itu selalu bilang dengan mahasiswa kami bahwa tidak masalah kalau misalnya adik-adik merasa bahkan tidak megang komputer aja nggak bisa, berhitung akuntansi dasar saja tidak bisa, karena kami ajarkan benar-benar dari nol. Itu bedanya kami dengan yang lain gitu, karena memang kami ajarkan dari nol, dari pertama kali megang mouse ini beneran ya, saya nggak bohong nih, ada yang kalau megang mouse tuh kayak megang tikus beneran gitu, tangannya kayak gini ya gitu. Itu memang benar-benar kita ajarin gitu, jadi memang dari nol. Jadi sekali lagi yang kita cari itu adalah anak-anak yang mau berpikir cepat dan bertindak segera. Ya, jadi orang sukses itu bukan orang yang nilainya tinggi, PK-nya tinggi, bahkan Albert Einstein aja you know lah seperti apa. Ya. Jadi orang-orang yang sukses nanti adalah orang-orang yang berpikir cepat dan bertindak segera, dan punya etos kerja, punya kemauan, ulet, determinasi. Itu yang benar-benar kita cari gitu. Karena sekali lagi kalau misalnya teman-teman ngerasa aku punya skill kok, aku punya kompetensi kok, bla bla bla, itu bisa dilatih ketika sudah masuk ke dunia kerja, betul tidak? Karena skill dan pengetahuan yang sesungguhnya itu akan teman-teman dapatkan ketika sudah masuk ke dunia kerja. Ya betul nggak? Jadi dari yang pertamanya nggak bisa apa-apa, ini kayak gimana cara manajemen datanya ya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu juga akan belajar, akan bisa, betul nggak? Hard skill itu bisa dilatih, hard skill benar-benar bisa dilatih. Yang kamu bawa ketika kamu pertama kali masuk ke dunia kerja itu adalah soft skill. Iya betul. Dari kita masuk ke HRD aja ya, dilihat dari kayak dari pakaian aja deh, pakaian aja tuh udah dilihat gitu. Terus cara berbicaranya kayak gimana, terus tadi tatapannya juga. Betul. Jadi kalau misalnya kita terlihat tidak ramah, kemudian kita terlihat sombong atau kita terlihat angkuh dan lain sebagainya, orang juga malas kali kerja sama gitu kan. Itu jadi pentingnya kita untuk membangun diri kita supaya kita terlihat menyenangkan, terlihat ramah, terlihat bisa bekerja sama. Tentunya bukan hanya sekedar terlihat ya, pastinya juga dibuktikan juga. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa first impression orang impression orang itu pasti pertama kali dari penampilan, dari attitude-nya, betul nggak? Dari cara bicara. Pertama dari mata, kemudian dari cara bicaranya, betul nggak? Iya, betul. Itu kan kayak ibarat ya, otak kita tuh udah didesain kayak gitu. Dari mata turun ke hati. Dari hati buang aja. Males banget toko dari tadi ya. Oke, lanjut. Emosi saya. Nanya bener-bener. Oke, lanjut. Bercanda ya. Lanjut. Dan apa nih? Tadi aku lupa lah. Oh, lupa ya. Oke, berarti berarti apa ya, persyaratan masuk di bergabung di situ itu apa aja sih kalau boleh tahu? Apakah kalau misalnya sudah menjadi anggota ya persyaratan menjadi anggota dulu itu mungkin uang daftarnya berapa kayak gitu kan, atau memang digratiskan atau gimana? Itu tergantung dari lembaganya. Sekali lagi lembaga pelatihan kerja. Kalau secara individu kayak gimana? Kalau di tempat kami murah lah ya gitu. Murahnya berapa kan? Di atas 1.000. Di atas 1.000 ya. Mungkin nanti bisa. Kalau kami kan dari lembaga pelatihan kerja, namanya kalau di Palangkaraya itu LTBIS Palangkaraya. Jadi lembaga pendidikan teknologi informasi dan bisnis. Untuk biayanya 1 tahun itu sudah all in one sampai nanti lulus tuh cuma 9,75 juta aja gitu. Wow. 9 juta ya? Ya 9,75 juta, 9.750.000 aja gitu. Jadi memang yang kita latih itu memang benar-benar kompetensi dari awal gitu. Itu Jadi, setahun ya? 1 tahun. Oke. Nanti saya akan bergabung ya. 3 tahun lulusan terakhir. Oh. Iya. Bisa Lex, aku punya syarat nih. Punya syarat. Aku punya cara buat kamu bisa bergabung. Setelah ini kamu daftar lagi aja SMA. Sudah jenguk kan saya. Nanti pas daftar kita nggak nerima guru Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak, kami tidak menerima orang tua Pak. Sakit kita satu frame, kita satu frekuensi lagi. Mohon maaf, ucapannya emang pedes.
Oh gitu ya. Jadi memang persyaratannya harus lulusan SMA gitu ya. Maksimal 3 tahun. Ya, maksimal 3 tahun ya setelah lulus Tapi SMA. Tahun 2020 kan berarti kita nerima tahun 2020, 19 sama 2018. Misalnya minimal 3 tahun kali 2 boleh nggak? Oh. Alex 3 tahun kali 2. Aduh, ya. Aku no comment lagi. No comment. Takutnya No apa comment. gitu ya. Oh, sakit ya. No comment. Takutnya sakit ya. No Takutnya comment. Melukai hatimu kan. iya, padahal lu dari mata turun ke hati. Karena memang kan sudah terluka. Oh iya, aduh. Aku bisa mengobatinya. Oh, siap. Jangan lupa diminum. Oke. Karena Nah, ini nanti aku bakal umumin kalau mereka jadian ya. Untuk yang di rumah maafin aku. Nanti takutnya tunggu di depan studio, itu yang jadi masalahnya. Iya, nanti kamu pulang stangnya hilang kan. Nah itu yang motor saya jangan kasih tahu ya. Ntar aku kasih tahu kok. Oh gitu, jadi memang diprioritaskan orang yang memang lulusan dari ya SMA yang Baru-baru lah. yang baru-baru lah kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya udah dari 2021 ya dari startnya dari 2019 kayak gitu ya. Berarti 2018-nya udah tua ya. Tapi kata Tara tadi ada beberapa lembaga yang bisa nerima yang lain. Ini kan kalau lembaganya lembaga kami ini kan memang punya standarnya gitu. Iya, jadi standarnya kan beda-beda. Lembaga lain juga ada standarnya gitu. Tapi kalau untuk lembaga kami, kebetulan lembaga kami itu salah satu yang terbesar di Kalimantan Tengah. Memang kami itu memang benar-benar meyakini bahwa salah satu yang kami mau itu adalah kami menciptakan generasi muda kan, bukan generasi tua. Oke, generasi. Iya, tapi kamu bisa daftar yang tua-tua aja. Yang tua-tuanya aja ya. Saya Gitu. ini juga udah tua ya. Oke, sorry ini bercanda. Lanjut Kalau lanjut. aku udah punya pengalaman kerja. Oh, udah punya pengalaman kerja ya. Oke, lanjut. Oke, ngomong apa tadi kita? Oke, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu dia tadi lagunya. Dan terima kasih juga sudah standby sejauh ini, bertahan ya. Karena bintang tamu kita adalah bintang tamu yang sangat sangat bermanfaat sekali ya, promosinya ya. Obatnya sudah laku belum? Bukan promosi obat. Oh, bukan promosi obat ya. Anda. Oh, salah lapak berarti ya. Iya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kawan-kawan yang baru lulus SMA dari lulusan 2018, 2019 ya. Dan 2019. terakhir nanti yang karena mereka prioritaskan itu lulusan 2018 ya untuk tahun ini ya. Nah, tetapi kalau kita sudah menginjak 2021 pemirsa, yang diprioritaskan itu dari 2019 dan 2020. Ya kan? Pokoknya Benar nggak? dihitung aja lah 3 tahun. Nah, kalau misalkan udah kedaluarsa, nah ini nggak bisa ya. Sadar diri ya, mohon maaf. Karena saya sudah, karena saya tidak pengen jadi Padahal seperti itu. berbinar ya, ini kesempatan emas gitu ya. Betul, ini kesempatan emas. Nanti saya akan undang Anda nanti ketika Ketika apa? Ayo. COVID ini sudah berlalu ya. Apa Saya yang akan- diundang? Ada dong. Undangan Nanti kita mantan. rahasia ya. Nanti kita rahasia ya. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan tidak, Pak? Kalau untuk ditanyakan sih mungkin enggak ya, karena Iya. kita menurut dari saya gitu kan udah komplit banget jawabannya pada malam hari dari awal hingga akhir. Di segmen akhir ini mungkin ada kesimpulan atau pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa jurnal televisi yang sedang nonton pada Betul malam banget. hari ini. Ada nggak pesan yang mau disampaikan? Oh, terima kasih. Nih ada air ya, silakan. Hampir. Iya, oke. Bisa tertahan. Oke. Oke, say. Oke. Jadi pesannya tuh lebih untuk generasi muda kali Iya. ya. Oke, betul. Jadi untuk generasi Dibold, muda. Generasi muda. Generasi muda. Muda. Berarti yang itu udah tua dan saya masih di bawah umur. Masih remaja ya. Oke, lanjut. Iyain aja. Untuk generasi muda saat ini, jadi saya selalu bilang bahwa yuk kita sama-sama bangun kompetensi kita buat diri kita menjadi generasi muda yang memiliki kompetensi, siap masuk ke dunia kerja, kemudian kita jadi generasi muda yang bermanfaat. Jadi jadi intinya adalah untuk adik-adikku semuanya yang sekarang masih menempuh pendidikan, jangan terlalu idealis dalam mencari bekerja tentunya gitu. Jadi intinya adalah silakan kembangkan bakat adik-adik semuanya, bangun kompetensinya, dan jangan lupa untuk soft skillnya diasah
lah gitu. Attitude ya tentunya gitu. Wes, oke. Itu Acak, dia acak, di gitu ya. sebagus-bagus apapun skill Anda, sehebat-hebat apapun skill Anda, tanpa attitude you are nothing. Iya. Oke. Karena kita ini hidup bersosialisasi, makanya kita harus saling menghargai satu sama lain. Betul sekali. Etika yang baik gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa bekerja sama pemirsa, maka job kita akan hilang. Betul banget ya. Ya kan? Ngomong Kayak seperti curhat jadi. Iya. Iya. Enggak. Maksudnya kan kalau misalkan kita memiliki keegoisan yang dimana itu bisa menyebabkan suatu perusahaan itu nggak Iya melakukan dong. kemajuan itu yang menjadi reshuffle seperti itu. Iya. Itu yang menjadi hambatan sih kalau misalkan kita nggak bisa perusahaan bekerja bakal sama. mikir lagi lah Betul. kalau kalian kualitasnya buruk mau diperpanjang atau enggak gitu. Jadi itu jadi bahan pertimbangan ketika kita nggak bisa bekerja sama dengan teman-teman di satu perusahaan, itu akan menjadi menjadi evaluasi perusahaan. Oke, kamu akan Iya, karena kita kerja buat teamwork, tapi bukan individual. Bukan seperti itu, kecuali kalau misalkan mau mendirikan perusahaan sendiri ya. Jadi jangan kerja di situ Anda sendiri gitu. Iya, semuanya sendiri, sendiri itu nggak apa-apa ya, pokoknya terserah sampean gitu. Sampai rambut memutih pun itu tidak akan. Iya, oke. Kok kita nggak muncul ya, Nop ya? Iya. Kenapa kita dari tadi ngomong muka kita nggak nongol gitu ya? Iya, karena ini tandanya kita emang harus closing lah. Gitu. Oke, kayak di tag gitu ya. Iya, udah lah, mohon maaf nih udah jamnya. Oke, siap kapten. Oke, kayak gimana sih? Kocak, nah ini baru muncul kita. Baru muncul, jadi dari tadi loh kita berbicara. kayak bayangan. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita demi bintang tamu nggak apa-apa lah. Betul, Ngalah karena aja. spesial ya. Jadi dia itu mau zoom kayak gimana sih raut wajahnya ketika dia senyum. Iya, Oke. ada modus di balik itu. Ada tadi ya. modus di balik Oke, ini. siap. Jadi senyumnya manis, jadi evaluasi ketika pulang. Nomornya Apanya? dong, nomornya dong gitu ya Kenapa kan. senyum jadi evaluasi nggak nyambung? Udah deh. Udah gitu. Nggak nyambung evaluasi senyumnya ya. Mungkin harus senyumnya tolong dimanisin lagi dong kayak gitu. Iya, tambah gula di sini. Tambah gulanya ya, biar semutnya lengket. Oke, kita belum di penghujung acara ini. Lop. Enggak, dari kamu ada nggak kesimpulan yang mau disampaikan dari awal? Dari aku, Ya. iya tadi dari sebenarnya sama sih. Sama kita ya? jangan egois ketika kita ingin bekerja, karena kita lulusan ini kita harus bekerja di sini, tapi ambillah ketika kesempatan itu datang ke kalian, karena kita nggak bisa dapat kesempatan itu 2 kali gitu. Betul. Tapi ketika kalian bisa menciptakan kesempatan itu nggak apa-apa, tapi nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Betul. Iya, kayak aku lulusan hubungan internasional yang dalam sini lingkup untuk Pamer ya. Nah, aku Terus? mau pamer ya. Di sini tuh untuk lulusan itu malah kurang gitu ya. Jadi di sini mungkin kebanyakan yang lulusan ilmu komputer, lulusan akuntansi, Betul. itu lebih banyak dicari. Dan aku pengennya jadi kedubes di sini nggak ada, ya mohon maaf gitu kan. Jadi sadar diri lah intinya. Gitu kan. Jadi putar haluan ini. Putar haluan. Jadi ada duta besar Banjar atau Palangka kan apa? Kesultanan. Oh iya. Putar kiri gitu ya kan, putar haluan gitu ya. diputar? Jadi alihkan profesi Anda Balik kanan, jalan terus, Jalan jangan terus. bubar jalan. Oh ya. Oke. Kalau bubar jalan kita nyerah dong berarti. Oke, betul. Putar haluan cari tempat yang lain. Cari jalan yang lain. Ya gitu itu kan. tadi pertama itu dari Nonop ya, karena Nonop ini kan udah di jurnal TV ya. Nah, jadi dia sudah bekerja sama, pintar bekerja sama ya. Jadi skillnya ada ya seperti yang Anda lihat dan bisa menyaksikan bersama. Anda lagi Coba kamu evaluasi saya di depan penonton. coba kamu ketawa. Nop. Coba kamu ketawa. Nah. Ketawa beneran kan? Ketawa beneran kan? Iya, aku kan bisa acting bagus. siap. Oke. Nah, dan untuk saudari Dari Tara, dan itu disahkan ketok palu. apanya? Oke. Nah, jadi terima kasih. Terima kasih sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini ya. Terima kasih. Dan untuk Lonop terima kasih sudah menemani saya hingga Iya, akhir dan oke. semoga akan ke pelaminan nantinya dan itu Sebagai tamu, iya. Iya. Kita mohon maaf juga, jadi ini adalah ritual kita sebelum bentuk. Kita mau minta maaf kalau kita ada salah kata dari ucapan, Betul. karena kita memang absurd ya. Betul sekali nih, geng. Jadi mohon maaf ya jika ada salah kata yang kurang Banyak banget berkenan. kayaknya tadi. Iya, jadi Nggak harus apa-apa, double. pakai
harus dimaafkan, kalau nggak dimaafkan kita nggak boleh keluar dari sini. Maaf nggak sih? Maaf nggak? Oke, dimaaf. Oh, dimaafkan ya. Dan semoga ini bermanfaat buat kita semua pemirsa, khususnya orang tua ya yang memiliki anaknya ya kan, yang punya anak yang masih muda gitu ya. Kalau kita ini kan udah tua ya, nggak dibolehin. Oh, saya juga masih muda nih ya, berarti saya boleh dong bergabung ya. Boleh dong bergabung ya, boleh ya. Bergabung di hatimu. Oke. Itu kalau India ya. Nah, karena kita sudah di penghujung acara pemirsa ya, sampai jumpa besok malam deh. Ya, dengan host yang lebih asik. Betul sekali. Jangan lupa berdoa sebelum tidur pada malam hari ini dan semoga mimpi indah. Yang jomblo dan yang sedang sakit hati pada malam hari ini semoga bermanfaat juga ini ya, dan semoga Anda terhibur, ya kan? Bermanfaat buat si jomblo. Seperti itu. Dan mungkin kan, oh saya cari pekerjaan dong. Tiba-tiba ini ada informasi baru. Wah, saya masuk di Iya, situ. betul. Ya kan? Dan besok pagi bangun dengan keadaan sehat walafiat dan mulai aktivitas seperti biasanya. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis. Dan saya Novrinda Aliasona pamit undur diri di hadapan pemirsa di rumah. Kita. Oke, gini. Jurnal TV. Jurnal TV. One City. One TV. One TV. Bye-bye. Bye-bye. Bye.